Selamat datang di Pulau Bali. Kami sambut dengan kerendahan hati. Rakernas Perbarindo Era Baru Industri BPR-BPRS momentum hadirnya Undang-Undang P2SK. Perbarindo kembali menggelar Rapat Kerja Nasional Rakernas yang dirangkaikan dengan kegiatan seminar nasional. Kegiatan ini diikuti seluruh pelaku industri BPR-BPRS yang ada di Indonesia. Selain itu juga turut hadir para pengurus DPP, DPD Perbarindo seluruh Indonesia dan para pengurus BPR-BPRS anggota Perbarindo. Kali ini Rakernas mengambil tema Era Baru Industri BPR-BPRS momentum hadirnya Undang-Undang P2SK. Hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan tentu memberikan peluang dan harapan bagi pengembangan industri BPR-BPRS di masa yang akan datang. Acara Rakernas Perbarindo juga disertai dengan launching IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Saat ini Perbarindo memiliki namanya jaringan bersama. Jadi ada sekitar 810 BPR yang terkoneksi dengan jaringan bersama, dibantu oleh Perbarindo. Jadi terkait infrastruktur yang melakukan, menyiapkan, termasuk mendue diligence sertifikasinya adalah sesuai ISO 27001 adalah Perbarindo. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman, member dari Perbarindo bisa mengakses. Kalau kita bicara digitalisasi, ada risk pasti dong, adalah cyber risk, kan gitu. Ini pasti harus dipenuhi, kan gitu. Dan kami sedang berproses. Pertama memenuhi adalah ISO 27001. Jadi memang diakses hanya bisa oleh teman-teman, hanya bisa di-read, di-view, dilihat, tidak bisa diduplikasi. Kira-kira. Jadi secara data itu tidak akan mungkin bisa diperjualbelikan. Terkait transformasi digital, hari ini adalah bagian dari kita melakukan transformasi digital, membantu para anggota tidak harus satu persatu, tetapi kita yang melakukan koordinasi, kita yang membangun jaringannya, kita yang membangun infrastrukturnya. Member, anggota kita hanya tinggal narik data aja. Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman antara Perbarindo dengan berbagai pihak untuk melakukan sinergi, kolaborasi dan kerjasama guna memperkuat serta meningkatkan daya saing industri BPR-BPRS di Indonesia. Sementara perubahan nama dari perkreditan menjadi perekonomian juga akan memperkuat positioning BPR-BPRS di tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan nama perekonomian lebih luas untuk memperkuat peran intermediasi dari BPR-BPRS dan juga branding perekonomian jauh lebih menjual dibandingkan perkreditan. Perubahan nama juga akan membangun energi positif pada SDM BPR-BPRS sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasinya untuk berjuang pada industri BPR-BPRS. Kalau kita kan berbicara dengan namanya cara manual pasti ada kelemahannya, bisa dipalsukan, kemudian bisa double, sebagainya ya. Dengan IKD ini kan terintegrasi, mudah-mudahan dengan smartphone, sebagainya orang itu sudah terintegrasi dengan server yang ada di database, sehingga kita ada kepastian data itu valid. Nah ini kalau keamanan data ini barangkali kan area dari Dukcapil ya. Kan saya yakin dengan Dukcapil sudah mempertimbangkan tentang kerahasiaan, data sebenarnya pasti dilakukan dengan baik. Dari sisi bisnis, perluasan dan fungsi peran BPR-BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan dibuka kesempatan implementasi penerapan layanan serta produk berbasis TI. Hal tersebut tentu peluang yang harus dioptimalkan oleh industri BPR-BPRS. Tak hanya itu, industri BPR-BPRS juga didorong untuk melakukan ekspansi go publik ke pasar modal yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan industri di mata investor.
Bahkan momentum dan peluang P2SK dioptimalkan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing industri sehingga pihaknya secara bersama-sama harus menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi secara optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam acara Rakernas ini momentum penting saat penandatanganan nota kesepahaman antara Perbarindo dengan LPS. Kerjasama ini nantinya akan lebih memperluas daya dukung kedua belah pihak terhadap program-program yang dimiliki oleh LPS, Perbarindo maupun anggota Perbarindo. Selama ini LPS sangat aktif dan konsen dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perbarindo seperti penguatan SDM melalui penyusunan modul, dukungan pelaksanaan Hari BPR BPRS Nasional, pelaksanaan workshop, pelatihan dan sosialisasi ketentuan LPS. Kerjasama ini akan meningkatkan peran kedua belah pihak dalam edukasi, literasi, dan inklusi keuangan pada masyarakat. Jadi lihat bahwa undang-undang ini tentu tujuannya sangat baik ya. Jadi berkaitan untuk mendorong bahwa BPR berfungsi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama untuk sektor usaha menengah ke bawah. Karena kenapa demikian? Ini BPR adalah salah satu lembaga perbankan yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan konsumen, paling tahu kondisi konsumen. Hal yang penting dan strategis lainnya adalah launching identitas kependudukan digital atau IKD, serta dilanjutkan penandatanganan PKS antara Dukcapil dengan Perbarindo, serta Dukcapil dengan 8 BPR untuk layanan IKD. Hadirnya IKD tentu akan mempermudah bagi industri dalam mengidentifikasi nasabahnya. Perbarindo telah bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil sejak tahun 2017 dan terus diperpanjang sampai dengan saat ini. Peran BPR terhadap perekonomian rakyat, khususnya usaha kecil menengah itu sudah bagus. Tapi dengan adanya digitalisasi, ini akan berubah lagi. Jadi saya sejak awal mengikuti perkembangan BPR ini, ya mudah-mudahan sekali lagi kita bisa survive yang di Bali. Bahkan jumlah BPR-BPRS yang telah memanfaatkan data kependudukan tercatat 810 entitas dikarenakan kehadiran data kependudukan yang lengkap dapat membantu industri BPR-BPRS dalam memitigasi risiko penyaluran kredit dan pembiayaan. Oleh karena itu, Perbarindo berkomitmen untuk terus berupaya membawa BPR-BPRS naik kelas sesuai yang telah tercantum dalam program kerja Perbarindo tahun 2022 sampai 2026. Melalui sejumlah program tersebut diharapkan seluruh program tersebut mendapatkan dukungan dari seluruh pelaku industri BPR-BPRS di Indonesia. Dari Badung, Bali, tim JBM TV melaporkan.